Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Video ini adalah video presentasi dalam acara seminar nasional Fakultas Teknologi Informasi tahun 2022 dengan tema peranan artificial intelligence yang cerdas berbudi luhur dalam menghadapi era society 5.0. Perkenalkan, nama saya Yuga Prasetyo. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan penelitian yang kami lakukan dengan judul Implementasi Makopala Network Server pada router mikrotik sebagai aplikasi user manager untuk kampung WiFi berbasis web. Penelitian saya lakukan bersama Hari Sutanto. Pada presentasi ini akan dibagi 4 topik pembahasan. Pertama, pendahuluan. Kedua, metode penelitian. Ketiga, hasil dan pembahasan. Keempat, kesimpulan. Topik pembahasan pertama, pendahuluan. Jika dilihat, perkembangan infrastruktur jaringan di Indonesia kian masif, dengan salah satu contohnya proyek Palaparing atau proyek kabel fiber optik Indonesia. Sementara itu, di lini penyedia jasa internet Indonesia juga berkembang sangat pesat. Namun, tidak semua di daerah-daerah di Indonesia yang sudah masuk area jangkauan wilayah servis layanan dari ISP ternama di Indonesia. Masih banyak wilayah di daerah yang hanya mengandalkan koneksi internet melalui sinyal GSM, yang mana harganya yang sangat mahal. Bahkan ada juga beberapa wilayah yang sama sekali belum tercover sinyal GSM. Maka didapatlah solusi dengan menggunakan sebuah software manajemen sistem jaringan wireless yang bukan lagi produk atau layanan dari mikrotik itu sendiri, melainkan sebuah software yang dikembangkan oleh anak bangsa agar orang-orang tetap bisa mendapatkan layanan seperti user manager walaupun perangkat mikrotiknya tidak support. Software tersebut adalah MKPNet atau Makopala Network. MKPNet Server merupakan software user manager berbasis web-based yang terkoneksi dengan router mikrotik melalui API aplikasi programming interface yang dibantu dengan PHP serta port yang telah ditentukan. Dengan adanya software MKPNet ini, dirasa perlu adanya pengkajian implementasi aplikasi MKPNet dan perbandingan MKPNet dengan user manager bawaan dari mikrotik untuk kebutuhan kampung WiFi. Kemudian, topik pembahasan kedua yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini ada beberapa bagian, yaitu ada analisa parameter, perancangan, pengujian, serta dokumentasi. Analisa parameter. Pada proses ini dilakukannya semua analisis parameter yang ada. Apa saja yang sesuai kriteria penelitian agar dapat diproses beberapa parameter untuk acuan penelitian sesuai yang diinginkan. Kemudian masuk ke perencanaan. Perencanaan melakukan identifikasi gambar, topologi jaringan, melakukan kriteria persyaratan perangkat yang digunakan baik itu syarat hardware, yaitu PC server, mikrotik router board, kabel UTP, dan access point outdoor, maupun software yang digunakannya itu MKPNet server, Winbox, dan mikrotik syslog, serta melakukan uji perangkat yang dapat dilakukan tahapan berikutnya. Kemudian pada saat tahap pengujian ini melakukan tes aplikasi MKPNet server dan memantau semua perangkat yang tersinkronisasi antara MKPNet server dan perangkat apakah dapat bekerja dengan baik ataupun tidak. Pada proses dokumentasi, tahap dokumentasi suatu tahapan di mana hasil dari pengujian dicatat dan dikumpulkan semua informasi yang nantinya juga dapat menghasilkan studi pustaka setelah membaca buku data dari sumber-sumber yang bisa menjadi sebuah referensi. Kemudian topik pembahasan ketiga, yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang dilakukan setelah analisa parameter, perancangan, pengujian, dokumentasi. Maka kita masuk ke menu flowchart. Dengan menu flowchart ini kita bisa tahu bagaimana software ini bisa bekerja, yaitu dengan memulai, melakukan konfigurasi interface, melakukan konfigurasi hotspot, melakukan konfigurasi firewall, dan melakukan bandwidth management konfigurasi dengan menggunakan metode algoritma HTB. Kemudian langsung masuk ke bandwidth test. Jika bandwidth test menyetujui, dia akan lanjut ke MKPNet server konfigurasi dan kemudian melakukan kode voucher test, lalu melakukan manajemen filter, kemudian melakukan tes data filter, kemudian lanjut ke result analysis, dan kemudian selesai. Nah, kemudian kita masuk ke algoritma HTB.
Algoritma HTB ini adalah algoritma hierarchical token bucket, yang dimana semua paket data, semua host konfigurasi, atau semua layanan-layanan yang terkoneksi dengan host-host, itu semuanya akan disaring dengan algoritma HTB, yaitu masuknya dengan bandwidth internet, yang dimana kita bisa lihat di gambar, yaitu adanya host komputer, adanya sebuah ember atau bucket, dan itu dimana antrian paket-paket itu ada kotak-kotak sampai 5 itu, dan fungsinya bucket itu jadi setiap paket yang dikirimkan oleh host komputer akan disaring melalui bucket. Jika tidak setuju, maka paket akan ditahan sampai suatu paket semuanya balance dengan kategori setiap paket dikirimkan sesuai dengan konfigurasi admin kampung WiFi. Kemudian dengan dibantunya dengan aplikasi User Manager atau MKPN Server dengan menunjukkan seperti gambar, yaitu dengan menu login. Kemudian kita bisa melakukan persettingan hotspot, laporan monitor, dan kemudian memantau user-user, dan bisa melakukan laporan keuangan. Dan ini melakukan laporan kegiatan user. Oke. Selanjutnya kita masuk ke metode paling terakhir, yaitu kesimpulan. Dengan kesimpulan ini, aplikasi ini yang dibuat dengan baik serta memudah dalam penggunaan dan sangat cocok diimplementasikan di router mikrotik. Aplikasi sangat mendukung perangkat mikrotik apapun, beda dengan aplikasi User Manager bawaannya. Dan program aplikasi yang dibuat masih diakses server lokal, kedepannya diharapkan dapat menggunakan hosting dan cloud untuk mengakses di mana saja dan mempunyai keamanan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.